Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan kepada kita kesehatan lahir dan batin serta rezeki yang selalu tercurah dan khususnya keimanan kita yang insya Allah akan lebih baik lagi di bulan Ramadan ini dan semoga kita bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan baik dan menjadikan kita insan yang lebih bertakwa. Insya Allah. Salam dan shalawat kita aturkan juga kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga serta sahabat beliau. Semoga kita semua bisa mengikuti syari teladan yang telah beliau contohkan hingga akhir zaman nanti. Insya Allah. Rekan-rekan pecah ekspor, rekan-rekan pebisnis, dan teman-teman yang mungkin saat ini mengalami kesulitan, semoga di bulan ini, Ramadan ini adalah titik cerah, ada semua bisa mengorek kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan Anda dan menjadikan Anda hidup yang lebih berkah dan penuh ketakwaan. Dan tentunya dengan kelancaran usaha Anda dan Allah memberikan rezeki Anda yang lebih berkah lagi. Kembali terkait utang, saya membuat video ini bukan eh, ingin membuat komunitas anti riba, komunitas apa itu bebas hutang dan sebagainya ya. Tetapi ini semata-mata saya ingin berbagi kepada Anda semua pengalaman saya di dalam mengatasi terkait dengan hutang sehingga ketika dalam mengatasi hutang itu ini ada beberapa hal yang saya catat di dalam hati dan insya Allah juga Allah meridhoi sehingga ini akan saya share kepada Anda beberapa hal yang pernah saya lakukan sehingga akhirnya kami di tahun 2015 dan 16 insya Allah sudah terbebas dari hutang sama sekali dan juga Alhamdulillah usaha juga mulai lancar ya mulai kelihatan hasilnya dan tentunya ini juga kita uh, berharap kepada Allah SWT tidak terjadi hal-hal lagi yang seperti tahun-tahun yang lalu dan kami berkomitmen segala bentuk utang baik itu utang untuk konsumtif apalagi untuk bisnis itu akan kita hindari dan kita stop ya kami diserahkan pada Allah ketika menjalankan bisnis ini baik di dalam negosiasi ekspor dan lain sebagainya. Di dalam bisnis ekspor pun saya mendapatkan banyak transaksi nilainya mungkin di atas 30.000 US dollar, ada yang 50, ada yang sampai 70. Itu 70.000 US dollar itu pun saya tidak pernah mengeluarkan uang sama sekali. Saya punya keyakinan bahwa rezeki itu tidak akan tertukar dan Allah kalau sudah memberikan rezeki itu pasti ya, pasti. Jadi saya berani menyampaikan kepada customer bahwa pembayaran adalah 100% di depan sebelum barang diproduksi atau down payment 50% sebelum barang diproduksi dan sisanya lunas sebelum barang dikirim. Dan Alhamdulillah sampai saat ini kami menjalankan bisnis seperti itu dan Allah meridhoi. Sehingga kami pun memberikan pemahaman kepada teman-teman bahwa bisnis itu bisa tanpa kita bingung, bahkan gundah gulana ya karena tidak punya modal. Ternyata apa yang saya sampaikan di dalam cita-cita YouTube saya memulai usaha itu memang dengan penuh dengan keterbatasan. Dan di samping itu tentunya juga banyak ibroh pendidikan yang kami terima ketika saya menjalani masa-masa sulit itu ya. Nah, terkait dengan hutang ada beberapa contoh kenapa hutang itu bisa terjadi dan pengalaman saya, pengalaman rekan-rekan yang terlilit hutang dan juga yang keyakinan kita yang ada di dalam Al-Quran juga bagaimana riba itu benar-benar akan membuat sengsara itu bahwa hampir semua bisnis itu kalau terlibat hutang, apalagi riba, dijamin bangkrut. Ya, banyak perusahaan pelaku usaha pertama 2 tahun pertama tutup. Itu secara survei pun di Small Business Administration itu hampir 50% di tahun
di 2 tahun pertama itu banyak yang gugur, banyak yang tidak berulang tahun lagi. Ada juga yang 5 tahun tutup, ya. Bahkan ada yang cerita bisnis saya itu lancar sampai 15 tahun, lancar sekali. Dan tahun ke-16 tutup. Nah, di sini apa? Penyebab terbesar adalah hutang riba ataupun hutang apapun namanya, ya, hutang riba atau hutang apapun namanya. Dan ini akan pengalaman ini tentu akan menjadi perhatian bagi Anda. Kalau ada yang bertanya, Pak, kok ada yang bisnis makin lancar, kok ada bisnis yang besar sekali, padahal duitnya hutang. Nah, ini rekan-rekan perlu diperhatikan, bisa jadi ini adalah istidrot. Ini menurut saya juga menurut beberapa guru kita, ustadz-ustadz kita, itu adalah bisa jadi bentuk istidrot. Dan ketika mungkin seorang muslim mengamalkan ini, dalam arti mengamalkan bisnis lancar, terus kemudian tetap hutang ditumpuk, tumpuk, tumpuk terus gitu ya, seolah-olah lancar. Biasa jadi ketika dia masih mengerjakan, itu kelihatannya lancar sekali. Nah, istidrat itu. Tetapi begitu mungkin yang bersangkutan, eh, karena pinter manajemennya, pinter mengelolanya, pinter mengandalkan semua bisa. Tapi bisa jadi kemudian ketika beliaunya itu nggak ada, bisa jadi anak turunnya ini akan jadi bermasalah, ya. Itu namanya istidrat. Ini yang saya tangkap dari beberapa ustadz kita mengatakan seperti itu, dan saya juga meyakini bahwa kelihatan bisnis yang lancar, gede gitu ya, raksasa, bahkan raksasa itu kami menyatakan itu adalah satu bentuk istidrat. Bahasa Jawanya dilulu, dilulu ya. Bahkan saya pernah saya tahu ya perusahaan besar sekali gitu ya. Begitu keuangannya dikunci sama bank, ya, padahal perusahaan besar ya, dikunci sama bank itu dia sudah nggak bisa apa-apa, ya. Bahkan waktu itu tagihan banyak sekali, bahkan untuk beli kertas fake aja kita itu karena memang kertas fake-nya banyak ya. Tadi kertas fake zaman dulu itu sangat besar, dan kita nggak bisa nge-fake gitu ya. Dan customer kita bilang, dia ketawa gitu, kamu perusahaan kamu besar, kamu masa nggak bisa beli kertas fake. Nah, seperti begitu ya. Jadi ketika ada stok itu dan mereka tetap apa istilahnya dikunci sama bank, nggak bisa mencairkan karena satu kasus itu juga goyah juga ya, juga goyah. Jadi akhirnya dibuka lagi kunci kerannya itu ya, keran hutang, jadi makin numpuk, makin numpuk, makin numpuk. Nah, ada beberapa cerita mungkin nanti yang juga bisa jadikan ibroh atau pendidikan bagi Anda semua tentang bagaimana usaha itu bangkrut, ya, bangkrut. Jadi ada ini kita cerita nyata ya, cerita nyata yang kita terima dari beberapa teman ya, bahwa usaha ini usaha, saya sebut kuliner ya, kuliner. Kuliner ini dikelola oleh suami istri, dan itu sejauh ini lancar gitu ya, pelanggannya bagus, omset hariannya besar sekali, besar sekali, dah lancar dan lain sebagainya. Terus kemudian mulailah ada pemasar-pemasar terkait dengan riba, itu menawarkan dengan suatu iming-iming bahwa nanti usahanya lebih berkembang, sepatutnya ini sudah punya cabang dan lain sebagainya, karena ini sudah besar, bisa jadi nanti punya cabang di sana, namanya sudah besar, bikin satu, dua, atau tiga, dan lain sebagainya. Sehingga apa namanya, bumbu-bumbu yang manis ini disampaikan kepada keluarga tersebut. Dipikir-pikir, pikir-pikir, ya juga ya, ini sudah nggak cukup tempatnya, kemudian butuh tempat lagi, kemudian ya gitu ya. Nah, akhirnya terjadilah transaksi itu. Nah, dia mulai membuka beberapa cabang di kota lain, kota lain, kota lain. Nah, selanjutnya terjadi adalah mismanagement. Ternyata membuat cabang itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan karena terkait dengan mismanagement, tingkat kontrolnya. Mereka melakukan promosi lagi yang tidak otomatis rame.
tidak begitu dibuka terus langsung rame, dibuka langsung rame ya. Nah, di situ tentunya ada kos-kos yang harus ditanggung dan ditanggung dari bisnis yang awal ini, bisnis yang awal ini. Karena beberapa cabang itu tidak berjalan dengan baik, maka bisnis yang awal ini menanggung operasional dari beberapa cabang. Nah, setelah operasional di beberapa cabang, lama-lama tidak memenuhi hasil, cabang satu tutup, 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 tutup. Nah, kemudian usaha yang semula ini tanpa hutang, yang operasional dikelola sendiri dan menghasilkan uang yang banyak, akhirnya membiayai angsuran-angsuran yang cukup besar. Nah, di situ akhirnya jadi kolaps. Ya, kemudian saya juga lihat ada beberapa tempat ya, tempat ya di dekat kita sendiri ya. Suatu tanah lokasinya sudah bagus gitu ya, sudah bagus gitu. Kemudian dibangun, saya sering lewat karena saya jalan-jalan pagi gitu ya. Kemudian saya lihat wah desainnya bagus sekali, dua tingkat. Katanya bagus ya tempat itu ya, bagus memang bagus tempatnya, desainnya bagus. Terus kemudian kita setiap hari lewat tahu perkembangannya, mulai bangun gitu ya, bangun kemudian sampai ditempati. Tiba-tiba ada keluarga, ada anak, keluarga kecil saya kira ya, keluarga keluarga muda gitu ya. Nah, kemudian 1 tahun, ya tahun kedua rumah itu sudah kosong, ada tempelan. Seperti itu. Artinya bisa jadi dia karena sudah punya tanah, mungkin punya uang sedikit ya, down payment, terus ingin membangun rumah yang bagus. Nah, kekurangan sisanya ambil KPR. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, tidak sesuai dengan hitungan-hitungan kertas. Nah, di sini dan masih banyak lagi cerita-cerita yang terkait dengan bagaimana kebangkrutan. Seperti yang pernah saya alami juga ketika membuat usaha, itu awalnya adalah, wah begitu order kok banyak sekali. Banyak sekali modal nggak ada, jalan satu-satunya adalah hutang. Ternyata order berjalan 1 tahun sampai 2 tahun, ya nggak sampai 2 tahun gitu ya. Ternyata order itu juga mulai eh, apa namanya persatuan. Dan jatuhnya juga bisa karena satu internal perusahaan yang tidak kami siapkan dengan baik dalam arti manajemen keuangan, manajemen pengelolaan hutang, tapi ada juga faktor-faktor yang memang di luar kita. Contohnya ketika saya membuat usaha komputer, kita membuat perakitan komputer, servis komputer, dan kemudian juga membangunkan warnet dan game online ya ke beberapa kota waktu itu usaha saya. Nah, kami begitu enjoy karena di lingkungan kita semuanya itu ya supplier-supplier hardware itu ada semua. Jadi saya nggak perlu nyetok ya. Jadi kalau butuh tinggal ambil di supplier saya aja seperti hard disk dan lain sebagainya. Jadi permintaan untuk pembuatan warnet itu agak mulai banyak ya. Kita pasang di mana itu di Surabaya, ada di Malang, ada di Blitar gitu ya. Kita pasang seperti itu. Dan terus terang aja saya meminimalkan modal kita supaya kita tidak stop ya. Karena apa? Di Surabaya itu supplier kita itu stok berlimpahan. Jadi anytime kita bisa ngambil dan nggak ada masalah seperti itu ya. Kelihatannya so far so good ya, fine fine saja. Nah, ternyata eh, ada berita besar, Thailand banjir bandang. Nah, jadi ini Thailand banjir bandang. Hubungannya apa? Ternyata pabrik hard disk, Seagate, WD dan sebagainya itu ada di Thailand dan pabriknya terendam. Apa yang terjadi? Tiba-tiba hard disk nggak ada. Yang baru dari harga 300 jadi 1.500.000 ya. Yang second sama supply di keep semua, nggak ada dijual, mereka butuhkan sendiri.
di situ ya. Jadi yang second, hadis second itu disimpan sama supplier, hadis yang baru harganya dari 300 jadi 1.500.000. Itu gara-gara Thailand banjir, banjir. Dan pabrik hard disk itu ada di Thailand ternyata. Nah, itu saya kesulitan, saya sudah mendapatkan kontrak ya, tinggal down payment. Satu hari kemudian ada kabar bahwa saya merevisi harga habis jadi 1.500.000, langsung nggak jadi ya. Sedang yang klien saya pun juga bangkrut juga, bukan bangkrut apa, dia sudah bangun tempat warnet game online, nggak jadi juga ada. Ini multi efek ya, seperti itu. Kalau salah satu Allah itu kalau mau membangkrutkan itu bukan jadi karena faktor ini ya, manajemen kita juga tidak, juga ada faktor-faktor lain yang mungkin uncontrol ya, seperti saya Thailand banjir, oh, ternyata kita jadi bangkrut. Hubungannya apa ya, ternyata pabrik habisnya itu ada di Thailand. Nah, seperti kondisi seperti ini, nah di situ rekan-rekan, jadi ada beberapa hal, faktor-faktor yang kenapa kita jadi bangkrut. Dan yang paling banyak yang kita pelajari, kenapa kok teman-teman bangkrut atau salah di dalam pengelolaan manajemen hutang, itu adalah ketika dia ngambil misalkan aja 1 miliar atau 2 miliar untuk usahanya, ya, memang di dalam laporan keuangan proposalnya ya, dan itu usaha gitu ya, 2 miliar itu misalkan. Nah, ketika 2 miliar itu masih digunakan separuh gitu ya, proses ini, bangun ini, investasi, bla bla, kan masih banyak nih sisanya, kan masih banyak nih. Biasanya ini terus jadilah rumah, jadilah dulu mobil yang bekas, jadi mobil yang baru ya toh, dengan merek yang keren, oh namanya punya pengusaha kelas dipandang wah keren, terus jadi mobilnya jadi baru ya, mewah dan lain sebagainya ya. Ya, lifestyle-nya jadi berubah dan lain sebagainya. Handphonenya yang biasanya jadul itu jadi yang terkini. Nah, akhirnya mengarah ke konsumtif. Karena apa? Karena dipikir masih ada dana nganggur, dana nganggur dijadikan investasi rumah, kan baru investasi ya. Dulu pernah di dalam seminar cara gila itu bagaimana utang dijadikan aset. Nah, ternyata asetnya ada, ketika likuiditas kita kesulitan, asetnya nggak bisa dijual, sulit sekali. Nah, di sini jadilah banyak terjadi begitu ketika melakukan mismanagement di dalam pengelolaan utang. Nah, ini rekan-rekan banyak sekali cerita-cerita yang mengenaskan itu terkait hutang. Bahkan kami waktu itu kita berkumpul-kumpul ya, para para yang senasib ya, punya utang gitu ya. Itu ada pengusaha muda itu sampai dia sudah punya namanya penghargaan dari bank besar ya, sebagai mendapatkan award. Wah, dipublish yang luar biasa. Ini young entrepreneur, wah gitu ya, mendapatkan award gitu ya, sampai dapatkan award di perusahaan bank plat merah, sebagai tokoh muda, anak muda yang sukses dalam berbisnis. Nah, 1 tahun kemudian rumahnya sudah mulai ditawar-tawarkan, ya. Nah, di situ ya. Jadi kadang-kadang apa yang kita lihat, wah kelihatan gede. Saya kadang-kadang juga ikut prihatin gitu ya, prihatin, sedih juga saya sebagai sebagai ini ya, pengusaha juga itu melihat perkembangan itu sedih. Jadi ketika ada yang mulai usaha sewa ruko gitu ya, hari pertama sampai 1 bulan tuh rame, rame, kemudian 1 tahun tidak berulang tahun lagi, tutup gitu ya. Saya ikut merasakan gitu, kalau jalan itu saya ikut sedih, saya ikut merasakan bagaimana kesedihan pemilu usaha itu ya. Ada juga yang ikut kuliner gitu ya. Hari pertama rame, 1 tahun nggak ada yang berjalan lagi. Bahkan tetangga saya dulu itu waralaba ya, waralaba
wah 1 tahun 2 tahun ternyata manajemen di franchise Indonesia itu ya, ada ya mohon maaf ya yang agak sedikit saya ketahui gitu ya, yang pernah saya ikut itu kadang-kadang rame itu juga settingan juga untuk mancing ya bukan bukan yang ini ya bukan yang real gitu ya. Nah begitu satu ya akhirnya tutup juga dengan menanggung hutang juga. Nah di situ oleh karena itu saya sendiri mulai mempelajari kondisi-kondisi itu. Saya juga ikut sedih ketika ada teman-teman pengusaha yang kelihatan gede banyak ya, gede banget di kota kami. Bahkan itu nama usahanya juga sudah sangat terkenal ya, sangat terkenal banget. Di Jakarta itu setiap sudut itu ada, setiap itu ada. Terus apa namanya? Bisa saya hitung itu karena dulu saya ingin nyoba juga kopi saya di situ. Itu juga nggak sampai 2 tahun juga sudah belum tikar ya. Terus usaha yang sangat terkenal ya, coffee itu ya. Nah, itu pengelolaan manajemennya eh, di satu cabang ya luas luas besar sekali ramai sekali gitu ya tutup juga gitu ya dan itu bisa terjadi kepada perusahaan yang besar atau kecil ya kecil level UMKM ya saya juga memahami ketika mampir di tempat mereka ramai gitu ya ramai makanannya rame gitu ya tapi juga 3 bulan kemudian tutup ternyata nggak seimbang dengan pengeluaran dan pemasukan. Nah, jadi ini jadi perhatian kita ketika mulai bisnis. Ternyata faktor pertama itu adalah ketika mulai bisnis itu mendapatkan pikiran bahwa itu harus modal dulu. Artinya dia jadi produsen. Sedangkan kemampuan jualnya masih belum, ya. Kemampuan jualnya masih belum. Jadi punya modal. Dan celakanya lagi ternyata modalnya juga pinjam. Ini yang terjadi. Makanya kami di dalam bisnis kami sangat berhati-hati sekali setelah kejadian saya bangkrut itu, saya berhati-hati. Ya, saya sendiri mulai usaha itu semuanya dari rumah, tidak ada karyawan. Kita main silent, ya, main silent. Tapi alhamdulillah bisa ekspor. Saya sendiri punya kantor, punya karyawan itu setelah sekian tahun, ya pelan-pelan dan kantor pun tempat usaha kami, alhamdulillah juga tidak saya gunakan, saya tidak ambil 1% pun dari hutang, ya. Jadi itu hasil kita sisihkan, kita tabung lama-lama, ya sudah sekian tahun baru punya kantor dan itu usaha saya sudah dipercaya oleh di konsultan saya lembaga-lembaga besar gitu ya. Kemudian kalau ekspor kita juga ekspor kopi dan briket itu juga importernya percaya gitu ya. Nah, di sini kita mulai hati-hati. Artinya apa? Artinya sebetulnya bisnis itu kita bisa mulai dengan sell it before bull it. Artinya jual dulu. Jadi mulai reseller. Jadi ada semua kalau berpikir bisnis itu adalah aku nggak punya modal, yang terbatas modal. Itu saya katakan salah besar. Ya, salah besar. Modal pertama kali yang harus kita temukan adalah modal yang diberikan Allah, yaitu daya pikir kita. Wujudkan impian Anda. Nah, ini rekan-rekan. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mindset. Saya pun sering menyampaikan kepada teman-teman, kepada saudara juga, janganlah kalau kita bisnis, terus nggak punya modal, pikirnya hutang. Hutang. Nah ini ya, hutang. Nah gimana nggak punya modal, kan harus hutang. Hutang. Nah pikiran hutang itu stop. Stop. Saya tidak akan hutang. Gitu ya. Ya. Terus gimana modalnya? Percayakan kepada jalan Allah. Kita menggunakan cara-cara yang tidak umum. Ketika kita berpikir, saya ingin punya bisnis tanpa hutang. Ketika ada order, bagaimana saya tanpa hutang? Nanti Allah akan memberikan ilham kepada kita, ke otak kita, akan ada jalan. Jadi begini rekan-rekan, saya bukan ustadz, saya tidak hafal-hafal hadis, saya tidak hafal ayat-ayat, ya, eh, nomor-nomornya khususnya, tapi saya membaca karena mendapatkan dari guru-guru kita, guru-guru agama kita, ustadz-ustadz kita, saya rutin mengikuti setiap hari untuk menambah ilmu kita. Nah,
Dan itu kita praktekkan di dalam kehidupan. Jadi rekan-rekan, jadi begini, nanti ini akan kita detailkan di dalam, insya Allah besok akan kita share terkait dengan cara-cara yang tidak umum di dalam melakukan bisnis. Ini adalah, saya sampaikan, dan ini adalah faktor-faktor kenapa orang terjerat hutang. Dan bagaimana dengan diri kita sendiri. Ini kita berikan prolognya. Jadi, kalau kita mulai bisnis, terus kita berpikir modalnya adalah hutang, ini kan hutang ini pikiran kita, ya. Oh, bisnis harus hutang. Kalau nggak ada hutang, sulit. Maka Allah akan mengabulkan permintaan Anda, karena Allah itu akan mengabulkan permintaan hambanya sesuai dengan prasangka hambanya. Maka akan dibukakan jalan. Ping. Pikiran kita itu berpikir ke hutang terus. Gimana ya, cari di mana ya, cari yang murah di mana ya, cari di mana ya, bagaimana aset kita ya, bagaimana jaminan kita. Terus gitu. Akan dibukakan Allah jalan ke arah hutang itu juga. Nah, di sini rekan-rekan. Ini yang saya pelajari lebih dalam ya. Ini Allah, karena sudah tertuang di dalam Al-Quran, bahwa Allah akan mengabulkan doa hambanya tergantung dengan prasangka hambanya. Dibukakan terus cara-caranya, sehingga akhirnya kita ketemu utang. Besok utang ketemu lagi, cari utang lagi yang bagus, cari utang yang lagi yang bagus. Terus kemudian, oh ini lebih murah, take over dan lain sebagainya, sampai mentok. Akhirnya nggak bisa utang. Ya, itu mohon maaf nanti kalau saya cara cara menafsirkan itu saya salah ya. Saya mengaplikasikan seperti itu. Tetapi kalau kita berpikir bahwa ya Allah, saya ingin bisnis, saya tidak mau hutang apapun, pikiran kita tidak hutang, maka Allah akan carikan jalan. Terus berpikir apa ya? Oh, jadi reseller dulu. Oh, jadi saya akan minta bantuan atau menjual barang-barang yang berlebihan sehingga saya jadikan modal. Oh, saya kalau nggak bisa cari sales pembayaran cash dulu di depan terus gitu. Nah, itu Allah akan membantu terus. Terus jalan terus gitu. Ini yang saya praktekkan dan saya alami ternyata betul. Sehingga apa yang saya sampaikan dulu ketika mulai usaha kopi, banyak teman-teman tidak pernah berpikir seperti itu. Bahkan apa namanya, kalau saya sampaikan gitu, gitu ya Pak, ya gitu ya. Tadi itu. Jadi ketika saya bisnis kopi, ternyata kopi itu saya harus menyediakan, dan apapun kopi itu ada gitu. Di mana? Di supermarket ya. Jadi saya kalau ada yang mau beli kopi awalnya, ya saya ambilkan dari supermarket itu. Kita ganti namanya jadi Adipati ya. Saya beli 35.000, saya jual 50.000. Saya beli 15.000, saya jual 20.000. Terus gitu tuh. Itu kan dibukakan sama Allah jalan-jalan gitu. Terus mulai terbuka, terbuka, terbuka. Bahkan ketika ada order besar dari pabrik, fake itu muncul. Set pembayaran 30 hari setelah barang masuk di gudang. Saya coret, set, Bismillahirrahmanirrahim. Pembayaran sebelum barang diproduksi. Dan Masya Allah, pabrik besar itu bayar di depan. Ya, terus gitu. Setiap seminggu transfer, Pak, saya sudah transfer, kami sudah transfer, kami sudah transfer. Nah itu, teman-teman, akan dibuka terus jalan supaya Anda tidak menggunakan uang. Karena dari pikiran kita sudah mengatakan tidak ingin hutang. Tapi kalau Anda ingin hutang, maka akan jalannya hutang. Ya, seperti mohon maaf, misalkan kalau kita ada yang ingin belajar apa, yang ingin memperkaya diri, belajar agama, ada juga yang tidak belajar agama. Misalkan gini, ada yang senangnya karaoke gitu ya, karaoke, wah hiburan saya kalau nggak karaoke nggak enak gitu. Maka Allah kan jalan cari karaoke, karaoke mana yang tempatnya yang bagus, ini murah, di ini lebih ke apa, karaoke keluarga dan terus dibukakan jalan ya, sehingga ketemu suatu saat, oh ini karaoke yang bagus, misalnya yang hobinya karaoke, yang hobinya nyanyi-nyanyi gitu ya, ketemu yang ini dan dangdutan gitu, nanti saat ketemu ini ketemu lagu-lagu terus gitu, akan diarahkan ke situ ya, di situ. Nah, tapi ketika arah di situ sebetulnya Allah sudah kasih juga ilham-ilham, jangan gitu loh, jangan gitu. Cuma kadang-kadang kita itu sudah terlena di situ.
Nah, seperti itu ya. Mohon maaf ini agak ceramah dikit ya. Sama juga ketika kita saya ingin belajar agama, ya itu akan diarahkan ke agama, diketemukan ustadz-ustadz ini, cari ini, organisasi agama yang mana kita ikuti. Nah, itu rekan-rekan. Jadi ada beberapa faktor hutang itu yang bisa jadi ini membuat kita bangkrut. Oh ya, terkait ini ada sedikit saya lihat perusahaan besar ya, saya sebut aja perusahaan besar karena saya bukan mengendorse ya. Ini Kentucky Fried Chicken ya. Kentucky Fried Chicken ini contoh bagi teman-teman yang ingin buka cabang ya. Jadi kalau uh, cabangnya ingin besar ya, capital kita ingin kembangkan tapi hutangnya itu tidak pakai hutang gitu ya. Nah, saya lihat itu di Kentucky Fried Chicken ini manajemen bagus. Jadi sebelum buka cabang di kota kami itu dia itu bikin Kentucky yang di dalam truk. Kentucky, ya bayangkan perusahaan internasional itu untuk surveinya itu dia membuka satu Kentucky Fried Chicken tapi di dalam truk dan temannya mana? Di alun-alun, di alun-alun. Ini perusahaan level besar. Dia nggak langsung sewa tempat, sewa ini ya. Dia menjajaki bagus enggak. Dan ini juga Kentucky kan uh, franchise ya. Nah, di sini kalau menjadi bagus, semua yang mengambil waralabanya akan dianalisa betul nggak tempatnya di situ. Itulah. Jadi Anda kalau nanti ingin berbisnis franchise, mengambil franchise itu sebagai franchisee, benar-benar cek bagaimana pengelolaannya. Nah, di situ dicek. Jadi bikin truk ya, Kentucky yang ada di truk itu di alun-alun, terus pakai tenda. Nah, dilihat itu. Dan ternyata 1 bulan, 2 bulan itu memang pengunjungnya ramai ya. Ini manajemennya. Baru, baru perusahaan besar itu membuat tempat permanen 2 lantai. Dan sampai sekarang juga saya lihat apa besar gitu ya. Artinya rame, rame akupansinya. Nah, di situ rekan-rekannya. Jadi ini sedikit aja ya. Saya juga belum punya pengalaman. Tapi kalau ada teman-teman tadi ceritakan buka cabang, 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 dan franchise itu Anda lihat siapa ya franchisernya, kita lihat di situ pasti akan apa memperhatikan, memperhatikan perusahaan yang mengambil franchise dari dia. Nah, di situ ya. Semoga sedikit share ini memberikan Anda semangat. Insya Allah akan saya segera saya share cara-cara yang tidak umum di dalam melunasi hutang Anda dan cara ini insya Allah juga akan menjadikan Anda orang yang selalu mendapatkan peruntungan, keberkahan, dan tentunya juga terbebas dari lilitan hutang. Insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.